Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesias. Jadi di video kali ini kita akan belajar IPS kelas 9 bab 1. Nah, khusus di video kali ini kita akan bahas kondisi alam negara-negara di dunia, yaitu negara Jepang ya guys. So, langsung aja kita mulai. Jadi guys, Jepang secara astronomis berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah guys, Jepang ini terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan juga Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Ibu kota Jepang yaitu Tokyo. Bahasanya yaitu Jepang, bahasa yang resmi. Agamanya itu ada Shinto, Buddha, dan Kristen. Pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional. Kepala negaranya kaisar. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri dan mata uangnya adalah yen. Oke, sekarang kita akan bahas iklim di Jepang. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin suhu udara di Jepang antara negatif 70 Celcius sampai dengan 70 Celcius. Pada musim panas, suhu udara antara 210 Celcius sampai dengan 270 Celcius. Curah hujan di Jepang berkisar antara 840 sampai 3050 mm per tahun. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan juga dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 350 Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dengan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas, dan biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai. Hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Sesuai dengan namanya guys, musim gugur ini ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Sejauh mata memandang, daun-daun tampak berwarna merah, oranye, dan kuning. Banyak binatang yang mengumpulkan makanan dan untuk ditimbun sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Pada musim dingin, suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai negatif 200 Celcius. Seperti yang terjadi di Hokkaido. Selanjutnya kita akan membahas bentuk muka bumi di Jepang. Bentuk muka bumi di Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayah itu terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto di wilayah Tokyo, Kinai Plain di Osaka, Kyoto, Nobi di Nagoya, Echigo di Honshu, Sendai di Honshu Timur Laut. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Oke, berikutnya kita akan belajar geologi Jepang. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api guys. Setidaknya terdapat 192 gunung api terbesar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji yang tingginya 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik.
Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga terkenal sebagai negara yang mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang itu terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya itu lebih ringan guys, sehingga membentuk kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan juga gunung api. Fenomena tersebut mirip dengan Indonesia yang juga berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Flora dan fauna di Jepang. 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan loh guys. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah pohon ek, bambu, mapel, birch, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu negara ini dapat ditemukan seperti babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun, kini jumlahnya itu sudah berkurang. Kondisi penduduk di Jepang. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang negatif 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan sehat yang lebih baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%, Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Agama yang dianut terdiri atas Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Presentasi totalnya mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut agama Shinto dan juga Buddha. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria, atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangatlah baik. Oke guys, segitu dulu video aku tentang Jepang. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang Amerika Serikat. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye!